Halo semua, perkenalkan nama saya Melinda. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo melalui Excel. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya COA atau Chart of Account. COA ini di setiap perusahaan akan berbeda tergantung pada seberapa detail informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk akun-akunnya, biasanya akun 101 sampai 199 itu mengindikasikan akun aset. Terus 200 sampai 299 itu liabilitas, 300 sampai 399 itu ekuitas, 400 sampai 499 itu pendapatan, 500 sampai 799 itu adalah beban. 800 sampai 899 itu adalah pendapatan lain, dan 900 sampai 999 adalah beban lain-lain. Oke, berikutnya kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Jadi pertama yang perlu kita lakukan itu kita harus tulis dulu tabel-tabelnya. Sini ada tanggal, akun debit, akun kredit, terus ini debit, ini kredit, terus habis itu di sini ada keterangan, dan yang terakhir ada akun. Ya udah, terus habis itu kita perlu ngubah dua ini jadi bentuknya itu supaya jadi bentuk list. Bisa dipilih sesuai kebutuhan, butuhnya sampai mana. Kalau aku cuma sampai segini aja udah cukup. Terus kita pilih data, habis itu kita pilih data validation, any value-nya diubah ke list. Terus habis itu source-nya kita pakai COA, COA-nya kita tadi. Bisa langsung dipilih kayak gini. Bisa juga kalau misalnya banyak gitu, Control Shift, terus tanda panah down. Langsung kepilih semua. Dipencet, oke. Udah kan, udah sesuai nih. Bisa ditulis-tulis. Sebenarnya di jurnal umum tuh yang dipakai cuman ini aja, tanggal, akun debit, kredit, terus debit kreditnya. Keterangan dan akunnya ini digunakan untuk nanti kita mencoba untuk membuat buku besar sama neraca saldonya. Terus gimana caranya untuk membuat jurnalnya itu sendiri? Jadi aku bakal jelasin dulu. Kalau misalnya aset itu kalau bertambah dia itu ada di debit. Terus kalau misalnya berkurang dia itu di kredit. Kalau kewajiban dia kalau bertambah itu justru di kredit. Terus kalau misalnya berkurang itu dia di debit. Kalau misalnya kewajiban ini ada dua. Yang pertama kepada pemilik sama pihak lain. Kalau kepada pemilik itu namanya ekuitas. Kalau misalnya ke pihak lain itu namanya liabilitas. Oke, untuk soal pertama ini ada surat pernyataan penyetoran modal. Jadi di sini kan ada suratnya sama bukti transfernya. Berarti dia menerima kas. Kas itu kan merupakan aset. Jadi kas kalau bertambah ada di debit. Jadi kita bisa langsung masukin kasih di debit. Terus habis itu kreditnya modal, modal itu kan ada kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu kan bertambahnya di kredit. Jadi kreditnya adalah modal. Oke, terus habis itu tanggalnya bisa diisi ini tanggal 1 September 2025. Ini bisa diubah ke dalam bentuk tanggal biar, nah, terus habis itu jumlahnya di sini tertera 100 juta, jadi bisa kita tulis langsung 100 juta. Ini keterangannya investasi awal, juga investasi. Untuk akunnya,
kita bisa pakai rumus if dalam kurung. Kalau misalnya C3 ini sama dengan 0, maka yang diambil adalah D3. Tapi kalau C3-nya nggak 0, tetap pakai C3. Kayak gini. Terus ke bawah. Masuk ke tanggal yang berikutnya, yaitu ada surat jalan dan invoice. Ini tanggalnya tanggal 3 September. Bisa dilihat dari soal dari surat jalannya ini kalau kita itu ada beli komputer, pulpen, dan pensil. Terus kita dikasih invoice-nya. Tapi kita ini berarti belum bayar. Berarti hitungannya ini kita masih utang. Berarti karena kita beli komputer itu peralatan, peralatan itu merupakan aset. Jadi peralatan kalau misalnya aset bertambahnya di debit. Terus perlengkapannya juga karena perlengkapan adalah aset jadi bertambahnya di debit. Terus habis itu utang usaha itu kan merupakan kewajiban. Dan kalau utang itu kalau misalnya kewajiban bertambahnya berarti di kredit. Jadi kita dapat seperti ini. Terus jumlahnya itu untuk komputernya 8 juta, berarti peralatannya 8 juta. Terus pulpen dan pensil ini masing-masing 40.000 dan 25.000, berarti 65.000. Terus utangnya itu berarti 8 juta tambah 65.000, 8 juta 65.000. Terus habis itu ini berarti ketangannya membeli barang, membeli perlengkapan. Terus ini keterangannya, oke lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini dalam bentuk invoice saja. Terus tanggalnya ini 5 September. Jadi kita tulis dulu 5 September. Karena dia ini em, belum membayar ya berarti. Kita tapi sudah melakukan jasa. Berarti ini hitungannya piutang. Em, Piutang itu kan merupakan aset. Kalau bertambah berarti di debit. Kita tulis piutang usaha. Terus pendapatan jasa itu kan merupakan kewajiban. Kalau misalnya dia bertambah berarti di kredit. Berarti pendapatannya dimasukkan ke kredit. Pendapatan jasa. Dari sini bisa dilihat kalau totalnya itu adalah 12 juta. Terangannya, eh, sudah. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini bentuknya kwitansi untuk pembayaran uang muka untuk jasa konsultasi bisnis. Berarti dia ini membayar sebelum kita melakukan jasanya. Artinya terima, yang kita terima itu dalam bentuk kas. Em, Kas itu bertambah di debit. Terus habis itu kewajibannya kita itu adalah pendapatan DTM. Karena kita belum melakukan em, jasanya itu dan itu nggak bisa diakui sebagai pendapatan, jadi masuknya ke pendapatan DTM. Pendapatan DTM ini adalah kewajiban. Berarti kalau bertambah masuknya di kredit. Pendapatan diterima di bank. Terus tanggalnya ini bisa dilihat 6 September. Terus jumlahnya ini 2.500.000. Keterangannya menerima pendapatan dan DTM.
Terus ini, ya, sudah, terus kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini berupa kwitansi dan transfer. Berarti ini kita bayar ya, kita bayar hutang. Ini kita membayar dari transaksi tanggal 3 September. Berarti karena hutang itu merupakan kewajiban dan dia berkurang, berarti hutang itu kalau berkurang kan di debit. Berarti debitnya adalah hutang. Hutang usaha. Terus habis itu karena kas itu berkurangnya di kredit, berarti kasnya di kredit. Terus jumlahnya ini bisa dilihat 8.065. Transaksinya pada tanggal 7 September. Ya, terus keterangannya. Oke, terus kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini, ya ini keterangannya membayar asuransi untuk 1 tahun ya. Berarti kita ini membayar asuransi, terus ada M-transfernya juga, berarti udah dibayar sebesar 800.000. Karena kita ngeluarin kas, kas itu kan aset. Aset jika berkurang itu di kredit. Terus habis itu asuransi dibayar di muka itu merupakan aset dan dia kalau bertambah di debit. Asuransi dibayar di muka sebesar 800.000. Terus keterangannya, ya lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu dalam Pak invoice dan M-transfer. Orang ini itu membayar piutang. Jadi kita berarti menerima kas sebesar 12 juta dari transaksi piutang yang terjadi pada tanggal 5. Ini transaksinya tanggal 10. Terus karena kita menerima kas, kas itu kalau bertambah di debit. Terus kalau piutang, piutang itu merupakan aset. Dan jika berkurang, dia ada di kredit. Berarti piutang usahanya berkurang sebesar 12 juta. Selanjutnya, terus lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu ini dalam bentuk slip gaji pada tanggal 30 September. Berarti ini kan slip gaji, berarti kita ini membayar gaji, berarti beban gaji itu beban gaji itu merupakan kewajiban dan kalau berkurang itu di debit. Beban gaji, terus karena kita mengeluarkan kas, kas itu merupakan aset. Berkurang di kredit, berarti kreditnya adalah kas. Sebesar 500.000. Terus keterangannya lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini adalah tanggal 30 September juga. Ini berupa M-transfer dengan keterangan dividen. Berarti kita ini mengeluarkan uang, berarti kasnya, kas merupakan aset, kalau berkurang berarti dikredit. Terus dividen itu merupakan kewajiban, jadi kalau berkurang di debit. Sebesar 800.000. Ini jurnal umumnya kita udah selesai.
Oke, berikutnya ini kita bakal bikin yang namanya buku besar. Kita tambahin aja sheet baru. Jadi bikin buku besar ini bisa pakai yang namanya pivot. Caranya gimana? Kita pencet insert, terus ini pivot table, terus from table orange, kita pilih jurnal umumnya kita tadi. Ini dari atas, dari tanggal akun debit kredit semuanya dari atas ini sampai agak panjangan dikit. Terus kita pencet oke. Sudah, terus biasanya kalau pivot ini dia ada tanggal, terus ada debit, ada kredit, keterangan, dan akun. Fungsinya filter ini kan ya untuk ngefilter kan. Jadi akunnya ini supaya bisa difilter nanti. Jadi kayak kita bisa pilih kas doang, terus kayak mungkin model doang. Itu kita pindah akunnya ke filter. Sudah, terus supaya dia ini kelihatan lebih simpel penampakannya. BTW ini dibuat komanya biar ada. Terus supaya dia ini lebih simpel, kita pakai yang namanya desain. Terus subtotal ini kan sebenarnya nggak perlu ya. Jadi do not show aja supaya lebih simpel. Terus habis itu eh, untuk report layoutnya kita pilih yang tabular karena ini tuh yang paling simpel. Kalau dilihat yang lain kayak bentuk-bentuk yang lain tuh ya kurang bagus gitu lah. Yang paling bagus, yang kayak paling simpel tuh bentuknya yang tabular. Jadi kita pilih yang tabular aja. Terus sebenarnya keterangan ini nggak wajib-wajib banget ya. Cuman aku pakai aja kan, karena ada juga yang buku besarnya tuh nggak pakai keterangan. Cuman ya kita pakai aja ini. Terus habis itu lanjut ke yang berikutnya. Kita perlu nyari saldo debit sama saldo kreditnya. Caranya yaitu field item and sets. Terus kita pilih calculated fields dari pivot table analyze BTW. Calculated field. Terus habis itu kita kasih nama ini saldo debit. Terus formulanya itu kita pakai if jika debit ini lebih besar daripada kredit, titik koma. Ini tergantung laptop BTW. Titik koma ini nggak mesti bisa pakai koma juga, tergantung laptop. Maka debit kurangi kredit. Terus kalau enggak, berarti kita tulis aja dia nol. Terus kita pencet, oke. Nah, ini kan udah kelihatan saldo debitnya berapa. Terus kita lanjut lagi, kita eh, nyari saldo kreditnya. Sama kayak tadi, pivot table analyze, terus fields item and set, terus calculated field, terus namanya saldo kredit. Formulanya itu if dalam kurung kreditnya lebih besar daripada jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurangi debit. Titik koma, kalau enggak nol. Ruang tutup kita pencet oke. Terus ini kan keluar hasilnya. Terus kita tinggal sesuaiin gitu kayak per satunya. Kayak ini kas. Terus ya kita copy paste saja. Ini kan kas doang. Terus kita copy ke sini. Terus kita ganti jadi piutang. Kayak gitu terus sampai semua akunnya udah ke ini. Ke udah ketulis. BTW, kalau misalnya dia ke bawah, ininya, kopinya itu ke bawah. Misal kalau kopi ke sini. Itu kadang-kadang dia ada problem, yaitu misal, oh kelas ini kita pindah ke yang lain. Ya, ini masih bisa, soalnya kayak gap antar, coba kita pilih, oh, masih bisa soalnya dia gap. Ininya kan
nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu banyak. Gapnya itu kan lumayan gede. Kalau misalnya gapnya itu kecil, misal ini kita pilih kas, terus habis itu kita copy-nya kayak deket gitu di sini, misal kita copy-nya di sini. Terus ini kita ubah jadi all gitu misal. Nah, dia itu nggak bisa. Jadi make sure kalau misalnya kamu mau copy ke bawah, itu kasih gapnya dia agak gede biar bisa diubah-ubah. Atau kalau nggak, ya simply kita pakai yang ke samping. Terus yang diisi tuh yang ini aja. Terus kalau misalnya ke bawah, kasih gap yang besar kayak aku tadi. Terus ya udah, ini kita isi-isi aja. Udah. Terus tinggal dirapiin. Oke, ini kan udah semua. Jadi buku besar ini tuh merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi. Terus kita lanjut ke neraca saldo, kita bikin. Caranya itu mirip kayak tadi, sama pakai pivot-pivot aja. Kalau mau gampang, ini tinggal di copy aja. Jadi kita copy, kita paste. Cuman bedanya kita buka pivot. Terus ini kan aku nggak kelihatan field listnya. Kalau misalnya mau kelihatan fields-nya ini, pencet ini. Terus kalau misalnya kayak kepencet gitu, ininya kan hilang. Pencet lagi aja. Ini juga. Terus kalau misalnya neraca ini kita kan nggak perlu tanggal, kita nggak perlu debit kreditnya. Kita tuh cuman butuh akun dan saldo debit dan saldo kredit. Kalau misalnya kayak gini kan ini masih cuma kayak gini doang kan. Akunnya ini kita pindah dari ke filter ke row supaya dia jadi kayak gini. Terus udah, ini kan ada angka nol. Ini kita filter aja supaya angka nolnya itu nggak muncul lagi. Jadinya kayak gini. Jangan lupa ini semua harus dicentang. Terus udah selesai. Grand totalnya ini emang nggak bisa em, langsung otomatis. Jadi kita terpaksa harus manual. Pakainya sama dengan pakai sum dalam kurung bagian mana aja yang mau kita hitung. Terus yang sebenarnya juga sama. Oke, sudah sekian video dari saya. Terima kasih.